Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi di mata kuliah filsafat ilmu. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. 1. Lutfia Azhara. 2. Desmitaria Safitri. 3. Nurfadiana. 4. Sufi Muafida. 5. Reza Falifi. 6. Safril Kurniawan akan menyampaikan materi presentasi yang untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Alhamdulillah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurfadiana. Sebelum kita membahas filsafat ilmu, pertahanan, dan keamanan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu filsafat secara umum dan filsafat sebagai ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang memiliki arti pencinta kebijaksanaan. Filsafat sendiri pada sejatinya merupakan kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan kemanusiaan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, logika, pikiran, dan bahasa. Secara umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan, budaya intelektual, dan pencarian pengetahuan secara hakiki. Menurut KBBI sendiri, ilmu diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang sebuah bidang yang disusun secara bersistem melalui metode-metode tertentu. Selanjutnya mengenai persyaratan filsafat yang dapat dikaitkan sebagai sebuah ilmu, memiliki 7 kriteria. Yang pertama, adanya objek kajian. Kedua, bersifat sistematis. Ketiga, memiliki metode. Keempat, perilaku secara universal. Kelima, bersifat objektif. Keenam, bersifat analitis. Mengenai filosofi pertahanan dan keamanan dalam konteks filsafat ilmu pertahanan. Ontologi dan ilmu pertahanan adalah state behavior atau perilaku sebuah negara untuk menjaga keberadaan atau eksistensi dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Pertahanan sendiri memiliki arti segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya mengenai hal yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap eksistensi sebuah negara terbagi menjadi 3 ancaman. Yang pertama, ancaman terhadap wilayah. Bisa berupa sengketa wilayah, perbatasan wilayah, penetrasi militer negara asing, perang terbuka maupun perang dingin. Kedua, ancaman terhadap masyarakat. Berupa adu domba antar etnis, aktivasi kriminal penjahat, perusakan fasilitas umum. Yang terakhir, ancaman terhadap pengakuan negara lain. Bisa berupa isu separatisme, kasus pelanggaran sumber daya manusia, dan tuntutan referendum. Mengenai posisi ilmu pertahanan dalam dimensi sistem nasional melalui pendekatan filosofis keamanan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, setiap peristiwa gangguan yang terjadi harus ditanggapi dengan aksi yang tepat, cepat, dan efektif. Kedua, setiap potensi ancaman atau risiko yang ada perlu dipetakan dan dicegah agar tidak terjadi. Tentu saja diperlukan model analisis yang tepat. Ketiga, mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan karakteristik negara kepulauan. Keempat, mengelola sumber daya pertahanan dan keamanan yang ada di dalam wilayah NKRI secara efektif, efisien, dan terkendali. Kelima, memajukan industri teknologi pertahanan. Keenam, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya, peranan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di dalam rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia.
Yang pertama, tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pemerintah Indonesia pada dasarnya mengelola keamanan dan kesejahteraan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan berlanjut. Ketiga, keamanan nasional merupakan syarat mutlak untuk keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Keempat, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Kelima, letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta kemajuan bangsa Indonesia yang terbesar di seluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan kepada lingkungan strategis dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat berdampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional. Keenam, dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, pengelola keamanan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. Ragam produk strategis pertahanan negara dipandang dari perspektif ilmu pertahanan. Pertahanan dapat dilihat secara holistik dan komprehensif dalam arti kata menjadi tanggung jawab kolektif antara pihak militer dan sipil. Dalam konteks ilmu pertahanan, doktrin yang dimaksud dijadikan sebagai prinsip dasar dalam mendefinisikan hakikat, ancaman, konsepsi pertahanan negara, penyelenggaraan negara, dan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Prinsip yang dapat dipelajari dalam ilmu pertahanan. Yang pertama, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Yang kedua, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Yang ketiga, hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta. Fungsi TNI di dalam Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Nasional Pembahasan tanggal 16 Oktober 2012. 1. Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah. 2. Mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional. 3. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, penanggulangan, dan pemulihan. Keempat, menunjang dan mendukung terwujudnya regional serta internasional. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan fungsi TNI. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai yang pertama, penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dan yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Yang selanjutnya ada risiko perubahan iklim dan kondisi pertahanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kondisi keamanan global disinyalir telah terpengaruh karena adanya perubahan iklim.
Studi mendalam menghasilkan kesimpulan bahwa fenomena semacam Arab Springs, ISIS, konflik Syria, dan krisis Mal memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perubahan iklim. Selanjutnya, ragam strategi mitigasi resiko perubahan iklim berbasis kerjasama antar negara. Perubahan iklim dan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, yang merupakan perpaduan antara keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki, guna menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia. Menghadapi ancaman di luar kendali ini, berbagai strategi dicoba untuk dirancang dan diterapkan oleh negara-negara besar. Para pemimpin negara merasa yakin bahwa pertahanan negara akan semakin kuat apabila dilakukan sejumlah langkah bersama berbasis aliansi. Yang selanjutnya, histori bencana dan penanggulangannya di Indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dan selama beberapa dekade terakhir ini kejadian bencana telah meningkat pesat. Besaran kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap daerah Indonesia, tergantung intensitas dan frekuensi kejadian bencana serta kerentanan dan kapasitas masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas adalah jalan keluar paling sederhana atas rumitnya masalah kebencanaan di Indonesia. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat setiap kali terjadi bencana. Pengertian ruang terbuka. 1. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. 2. Ruang terbuka merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar masa pembangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Yang dimaksud dalam ruang terbuka diantara lain jalan, pelestarian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, dan taman rekreasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya ruang terbuka. 1. Pembatasan, di mana ruang selalu terbentuk oleh 3 elemen. Pembentuk ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit, dan bidang pembatas. 2. Menurut Lao Tse adalah bukan hanya sesuatu yang dibatasi secara fisik oleh lantai, dinding, dan langit-langit, tetapi kekosongan yang terkandung di dalam bentuk pembatas ruang tadi. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area, kawasan, maupun dalam. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya ruang terbuka. 1. Pembatasan. 1. Pembatasan, di mana ruang selalu terbentuk oleh 3 elemen. Pembentuk ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit, dan bidang pembatas. 2. Skala dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan manusia. 3. Bentuk yang terdiri atas bentuk 2 dimensi dari 3 dimensi. Dapat juga dikategorikan dalam 2 bagian, bentuk alami dan buatan. Komponen dasar dalam PKMPL mengurangi akses kriminalitas dengan perlengkapan kunci, jendela, dan kamera pengawas. Perubahan terhadap lingkungan fisik sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Peningkatan komunikasi dengan lingkungan sosial melalui penguatan organisasi lingkungan atau kemasyarakatan.
Upaya untuk mengurangi kriminalisasi adalah menciptakan ruang yang tanpa disadari dapat menyangkut sertakan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam pengawasan dan mencegah masuknya orang yang tidak dikenal ke dalam kawasan. Tidak menciptakan ruang-ruang yang tidak terdefinisi dengan jelas peruntukannya, atau sebaliknya, menciptakan batas-batas kepemilikan yang jelas dan menempatkan aktivitas lingkungan yang sekaligus dapat mengawasi keamanan lingkungan.